Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, untuk tata tertib pembelajaran daring mengisi kehadiran pada link https://url.com/absen6a online. Yang kedua, siapkan alat tulis dan buku catatannya. Yang ketiga, awali dan akhiri pembelajaran dengan berdoa. Yang keempat, selama pembelajaran siswa tidak boleh meninggalkan tempat atau ruang belajar. Dan yang kelima, mengisi amaliyah yaumiyah pada link yang telah ditentukan. Melanjutkan materi pembelajaran. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai makanan halal. Nah, untuk sekarang kita akan lanjutkan ke membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Anak-anak sekalian, berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Kemudian, yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli di tempat orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Yang ketiga, mendapatkan makanan yang halal atau mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, tidak dari hasil merampok, dan tidak dari hasil berjudi maupun korupsi. Selanjutnya, yang kelimanya, menghindari makan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut. Misalnya, kita dilarang untuk memakan daging babi dan daging anjing, ya. Maka kita harus menghindarinya, ya. Kita harus menghindarinya, mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah dilarang dan sudah jelas dalil Al-Qur'annya. Kemudian yang keenamnya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hal-hal yang ketika kita membiasakan memakan makanan yang halal, maka hikmah-hikmahnya seperti yang tadi Bapak bacakan. Kemudian manfaat mengkonsumsi makanan halal. Ya, manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, terhindar dari murka Allah karena menjauhi larangannya. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempatnya, akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Ini manfaat-manfaat mengonsumsi makanan halal.
Selanjutnya anak-anakku sekalian, hikmah mengkonsumsi makanan halal. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, mendapat kesehatan hati dan jasmani, ya. Mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan. Yang keduanya, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, hikmah mengkonsumsi makanan halal adalah kita dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempatnya, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Nah, anak sekalian, hikmah mengkonsumsi makanan halal, Bapak ulangi, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka. Makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Baik, anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya bisa kalian pelajari yang ada pada LKS kalian mengenai makanan halal, kemudian hal-hal yang ketika kita membiasakan makanan halal, bagaimana kemudian manfaat mengkonsumsi makanan halal dan hikmah mengkonsumsi makanan halal itu ada juga di LKS Fikih. Silakan dibaca-baca ringkasan materinya. Berikutnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus kalian jawab. Nah, di sini pertanyaan pertama, bebek goreng adalah makanan yang nikmat bagi sebagian orang, bahkan dapat meningkatkan tenaga seseorang. Makanan ini berhukum ... bahkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Tulislah hikmah dari makanan halal bebek goreng tersebut. Ya, jadi kalian mengisi ini hukum makan bebek goreng itu apa, dan menuliskan hikmah dari makanan halal bebek goreng apa. Kemudian yang kedua, Dita suka memakan bangkai ayam dengan alasan mubazir. Selang beberapa waktu tubuhnya sakit. Apa kesimpulan kamu dari kasus atau dari masalah yang dialami oleh Dita ini? Silakan tuliskan atau uraikan pendapat kamu, kesimpulan kamu. Pertanyaan yang ketiga, kambing, kerbau, sapi, buaya, belalang, cacing. Nah, ini tolong oleh kalian kelompokkan mana binatang-binatang halal dan mana binatang-binatang yang haram. Untuk pertanyaan yang keempatnya, menurut ajaran Islam, penjelasan tentang makanan dan minuman yang halal dapat meningkatkan kualitas muslim. Uraikan dengan pendapat kamu atau dengan argumen kamu. Ini kalian kembali harus berpikir, ya, kembangkan pemikiran kalian, pendapat kalian. Menurut kalian ini ya, menurut ajaran Islam, penjelasan tentang makanan dan minuman yang halal dapat meningkatkan kualitas muslim. Ini menurut kamu bagaimana? Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Apa tidak setuju? Kalau setuju, apa alasannya? Kalau tidak setuju, apa alasannya? Pertanyaan yang kelima, Hasan berburu ke hutan. Di saat melepaskan anak panahnya, dia tidak membaca basmalah. Maka hukum hasil buruannya adalah ... Nah, anak-anak sekalian, ini 5 pertanyaan ini silahkan kalian kerjakan, jawab pada buku tugas kalian. Paham ya? Insya Allah paham. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu saja sedikit pemaparan Bapak atau materi yang Bapak berikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita niatkan dan usahakan dalam pembelajaran jarak jauh ini senantiasa mendapatkan rahmat, ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun senantiasa diberikan ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Amin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.